Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dengan NPM 245920107. Di sini saya akan memaparkan presentasi kali ini membahas mengenai insiden keamanan sistem informasi, yaitu serangan cross-site scripting atau XSS yang menyebabkan pencurian session pengguna. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana insiden itu terjadi dan dampaknya, cara penanganannya, sampai langkah pencegahannya. Agenda briefing. Yang pertama ada ringkasan eksekutif dan dampak bisnis. Yang kedua, kronologi dan klasifikasi insiden. Yang ketiga, tingkat keparahan severity. Yang keempat, ke timeline insiden respon. Yang kelima, root cause analysis. Yang keenam, kewajiban regulasi dan komunikasi krisis. Yang ketujuh, rekomendasi dan langkah pencegahannya. Jadi presentasi ini ada menjelaskan beberapa poin utama, mulai dari ringkasan insiden, kronologi. Jadi ada poin utama, mulai dari ringkasan insiden, kronologi kejadian, tingkat keparahan, proses penanganannya selama 72 jam, proses penanganan selama 72 jam pertama, penyebab utama insiden, aturan yang berkaitan dengan kebocoran data, lalu ditutup dengan rekomendasi dan pembelajaran yang bisa diambil. Ringkasan eksekutif. Skrip berbahaya XSS tersisip pada kolom komentar produk dan mencuri session cookie setiap pengguna yang membuka halaman terdampak. High tingkat keparahan. Mengapa ini penting bagi manajemen? Session pengguna termasuk berpotensi akun admin dapat diambil alih tanpa memerlukan kredensial login, berpotensi melanggar UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) jika data pribadi terkonfirmasi diakses pihak tidak. Jika data pribadi terkonfirmasi diakses pihak tidak sah, insiden berhasil ditangani tanpa gangguan layanan permanen, namun mengungkap kelemahan proses secure coding. Apa yang terjadi? Kronologi singkat dan identifikasi terjadi. Singkatnya, di ringkasan eksekutif ini, ada penyerang yang memasukkan skrip berbahaya ke kolom komentar produk. Skrip ini akan otomatis berjalan ketika ada pengguna membuka halaman tersebut dan mengambil cache cookie pengguna. Dampaknya, akun pengguna bisa diambil alih tanpa harus mengetahui username dan password. Untungnya, tim keamanan bisa menangani masalah ini dengan cepat, yaitu kurang dari 3 jam untuk menghapus skrip dan mengakhiri semua session yang aktif. Seluruh proses pemulihan selesai dalam waktu 72 jam tanpa membuat website mengalami down. Apa yang terjadi? Ini adalah kronologi singkat dan identifikasi insiden. Yang pertama, penyerang menyisipkan skrip JavaScript berbahaya ke kolom komentar produk, tersimpan permanen di basis data stored XSS. Yang kedua ada skrip otomatis tereksekusi. Setiap kali pengguna membuka halaman produk, mencuri session cookie ke server penyerang. Yang ketiga ada beberapa pengguna melaporkan aktivitas mencurigakan, perubahan foto profil atau transaksi yang tidak mereka lakukan. Yang keempat ada tim IT security, memverifikasi laporan dan mengaktifkan prosedur insiden respon. Identifikasi insiden, jenis insidennya ada web application attack, session hijacking via thread, KSS. Kategorinya improve usage, web application. Aset terdampaknya aplikasi web session. Aset terdampaknya ada aplikasi web, session token pengguna, akun termasuk berpotensi admin. Aspek CIA terdampak ada
Ada confidentiality, integrity, availability. Awalnya penyerang memasukkan kode JavaScript berbahaya ke kolom komentar produk. Karena komentar tersebut tersimpan di database, maka setiap orang yang membuka halaman itu otomatis menjalankan script tersebut. Script lalu mengirim session cookie pengguna ke server milik penyerang. Tim baru mengetahui adanya masalah setelah beberapa pengguna melaporkan aktivitas aneh di akun mereka. Misalnya ada perubahan foto profil atau transaksi yang tidak mereka lakukan. Setelah itu, tim keamanan langsung melakukan investigasi dan menjalankan proses penanganan insiden. Dampak terhadap bisnis. Analisis dampak berdasarkan 4 parameter penilaian. Kalau dilihat dari sisi bisnis, dampaknya cukup besar. Dari sisi operasional, pengguna harus login ulang karena semua session dihapus dan fitur komentar sempat dimatikan. Dari sisi finansial, merupakan perusahaan yang harus mengeluarkan biaya untuk investigasi, memperbaiki sistem, dan memungkinkan mengganti kerugian pengguna. Dari sisi reputasi, kepercayaan pengguna bisa menurun karena akun mereka sempat diambil alih. Selain itu, ada resiko yang melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi, jika ternyata data pengguna benar-benar bocor. Klasifikasi tingkat keparahan. Insiden ini dikategorikan sebagai high. Alasannya karena script berbahaya tidak hanya menyerang satu orang, tetapi semua pengguna yang membuka halaman tersebut bisa menjadi korban. Selain itu, akun bisa diambil alih tanpa perlu mengetahui password. Tetapi insiden ini belum memasukkan kategori kritikal karena belum ada bukti kalau akun admin berhasil diretas secara besar-besaran. Timeline Incident Response. Tindakan operasional selama 72 jam pertama. Dalam 0 jam, pengguna melakukan aktivitas mencurigakan pada akun. Dalam waktu 2 jam, script XSS ditemukan dan dihapus. Sisi diinvalidasi short check. Dalam waktu 10 jam, fitur komentar dinonaktifkan sementara. Dalam waktu 30 jam, output encoding dan CSP diterapkan di seluruh aplikasi. Dan dalam waktu 7-20 jam, recovery selesai, monitoring intensif berjalan. Indikator kinerja kunci ataupun KPI. Script berbahaya berhasil dihapus dan seluruh sesi diinvalidasi dalam waktu kurang dari 3 jam sejak laporan pengguna diterima. Ini menunjukkan efektivitas, kesiapsiagaan, prevention, dan kecepatan deteksi dari tim keamanan. Root cause analysis ataupun mengapa insiden ini bisa terjadi. Penyebab utamanya adalah aplikasi belum memiliki perlindungan yang cukup. Input dari pengguna tidak difilter dengan baik sehingga script berbahaya bisa masuk ke database. Selain itu, belum ada content security police. Cookie juga belum menggunakan atribut HTTP/OT. Dan proses pengecekan keamanan aplikasi ini masih kurang. Jadi bukan hanya satu kesalahan, tetapi ada beberapa lapisan keamanan yang belum diterapkan. Regulasi dan komunikasi krisis. Karena insiden ini berhubungan dengan data pengguna, maka perusahaan harus memperhatikan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau memang terbukti ada kebocoran data, perusahaan
wajib memberikan pemberitahuan kepada pengguna dan regulator maksimal dalam waktu 7-20 jam. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan komunikasi yang jelas kepada manajemen, tim IT, bagian legal pengguna, dan media jika memang diperlukan. Adapun rekomendasi perbaikan, ada kontrol teknis. Yang pertama, output encoding dan validasi input konsisten. Content security police. Yang ketiga ada cookie HTTP only, secure same site. Lalu ada kontrol administratif, SOP incident response khusus XS, security code review wajib, security awareness training watch top 10, UOWSU preventif jangka panjang, SAT atau DAS terintegrasi C atau CD, penetration testing product, session anomaly detection, lesson learned, dan kesimpulan. Kesimpulannya, walaupun XFS termasuk serangan yang cukup lama dikenal, dampaknya masih sangat besar. Kalau sistem tidak memiliki perlindungan yang baik, insiden ini berhasil ditangani dalam waktu 72 jam tanpa menyebabkan website berhenti beroperasi. Dari kejadian ini kita belajar bahwa keamanan harus diterapkan sejak proses pengamanan aplikasi, bukan hanya diperbaiki setelah terjadi serangan. Baiklah, mungkin demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai insiden cross-site scripting yang menyebabkan pencurian session pengguna. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.